kandang ayam saya 1 hektar kena hujan angin puting beliung dalam 10 menit yang saya bangun bertahun-tahun habis. Dan setelah kandang ayam saya habis kena hujan angin tersebut, ya saya nggak bisa bayar utang itu, tapi tidak membuat saya langsung bertobat loh. Ya, saya masih cari utang lagi untuk jual ayam, bakulan ayam itu. Apa yang terjadi, saudara? Ya, hutang bank itu, modal itu akhirnya habis dimakan orang, ya, karena nafsu saya begitu besar untuk saya mendapatkan uang. Shalom saudara-saudara, perkenalkan nama saya Untung Susilo. Saya tinggal di Jalan Semeru nomor 22 Pare, Kediri. Menginspirasi hidupmu melalui kisahku. Saudara, saya bersyukur lewat perjalanan rohani saya, di mana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Di mana dulu hidup saya begitu sekuler, ya saudara. Saya enggan sekali kadang untuk datang ke gereja. Kalaupun saya datang ke gereja beribadah, itu pun karena dipaksa-paksa, karena dimarahi sama istri saya. Saya begitu sangat tidak suka dengan yang namanya rohani. Tapi bersyukur Tuhan tangkap saya, ya. Saya boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan saat setelah saya berjumpa, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Tuhan pulihkan. Dan saya boleh memahami ternyata bahwa kesempurnaan seorang pria tidak terletak seberapa kaya dia, seberapa pinter dia, seberapa hebat dia. Tapi ternyata saya menemukan sebuah kebenaran bahwa kesempurnaan seorang pria adalah dia ketika serupa dengan Kristus, saudara. Dan sejak saat itu, saya rindu terus bertumbuh kembang dalam karakter Kristus, saudara. Tapi ternyata ada hal dan di mana Tuhan bekerja dengan caranya yang begitu luar biasa. Dan satu kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa untuk bertumbuh kembang dalam karakter Kristus ternyata harus melewati jalan yang sesak dan pintu yang sempit. Tuhan izinkan di saat awal pemulihan pertobatan saya, Tuhan izinkan saya mengalami badai. Saya seorang pengusaha ayam, saya ternak ayam, dan ada sekitar 1 hektar kandang ayam saya. Di saat saya di tengah-tengah bergebu-gebu untuk semangat melayani, membawa pemulihan pria, saudara, tanpa disadari di situ saya diperhadapkan dengan badai. Kandang ayam saya 1 hektar kena hujan angin puting beliung dalam 10 menit yang saya bangun bertahun-tahun habis, saudara. Wow, saya mengira kalau Tuhan pulihkan saya jadi kaya. Ternyata enggak, saudara. Tuhan bawa saya justru di padang gurun, betul-betul melewati jalan yang sesak dan pintu yang sempit itu. Dan setelah kandang ayam saya habis kena hujan angin tersebut, ya, saya nggak bisa bayar utang itu, tapi tidak membuat saya langsung bertobat loh. Ya, saya masih cari utang lagi untuk jual ayam, bakulan ayam itu. Apa yang terjadi, saudara? Ya, hutang bank itu, modal itu akhirnya habis dimakan orang, ya, karena nafsu saya begitu besar untuk saya mendapatkan uang. Saudara, itu yang menjadi satu hal pelajaran yang membawa saya betul-betul bertobat saat pada satu titik saya benar-benar nggak bisa lagi bayar. Ya, saya harus jual semua aset, saya harus jual semua mobil, ya, termasuk dari situ bunga aja saya tidak bisa bayar. Tapi puji Tuhan, pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan, Tuhan nyatakan satu persatu aset itu boleh laku. Dan puji Tuhan, ya, rumah saya nggak sampai kejual, ya saudara, tapi saya cepat-cepat untuk bertobat. Tapi saya bersyukur di tengah padang gurun itu, ternyata semua itu justru mendatangkan kebaikan. Tuhan membawa saya untuk terus belajar lebih rendah hati. Dan saya dibawa Tuhan boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja. Pertolongan Tuhan menjadi semakin nyata tiap hari. Sekalipun saya menghadapi krisis ekonomi. Saudara, ketika saya membangun kandang dengan obsesi yang begitu besar, ya, ekspektasi untuk saya punya target kapasitas sekian puluh ribu dalam tahun sekian. Dengan dana dan modal pinjaman dari bank, saudara-saudara, ya. Tapi ketika saya terus seperti itu dan Tuhan izinkan sesuatu terjadi, ya, lewat puting beliung itu, sehingga saya terjerat dengan hutang. Karena dengan demikian saya nggak ada pekerjaan lagi, karena itu satu-satunya pekerjaan saya waktu itu, saudara. Bayar bunganya pun saya sempat, ya, nggak sanggup waktu itu, ya, dan saya nganggur, saudara. Tapi bersyukur, ya, disitulah Tuhan bekerja dan saya melihat, ya, seorang istri yang boleh menjadi penolong buat saya. Istri saya, ya, mulai belajar, dia buka depot, saudara, ya. Dia jual sate babi di rumah, pesanan dan sampai akhirnya buka depot.
saudara, bersyukur saya boleh bertahan. Nah, 3 tahun perjalanan saya di padang gurun itu, di komunitas teman-teman saya boleh belajar terus saling menolong, boleh belajar terus saling menguatkan, saling mengasihi, saling mendoakan. Saudara, Tuhan pertemukan teman-teman sahabat-sahabat saleh, sehingga saya diajak teman-teman saya waktu itu untuk bikin sebuah kingdom business, di mana pekerjaan ini adalah berbasis untuk kerajaan Allah, untuk visi kerajaan Allah, misinya kerajaan Allah ya, untuk memberkati orang. Nah, saudara, teman-teman yang saya ajak di awal untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan tersebut, mereka rindu juga memberkati saya. Dan saya diajak, waktu itu saya tidak punya uang. Tapi teman-teman saya bilang, sudah pokoknya kamu harus ikut, kamu kan pemimpinnya, kamu yang ajak kita untuk kita boleh terus dipulihkan. Saudara, akhirnya saya dipaksa untuk ikut bersepuluh, dan puji Tuhan kita buat sebuah properti ya. Dengan demikian tanpa saya sadari ya, itu properti dari 1 proyek, 2 proyek, 3 proyek, 5 proyek, Tuhan berkati secara luar biasa. Dan tanpa saya sadari ya, hutang saya selesai. Tidak dengan cara-cara yang waduh banting tulang seperti sebelumnya, saudara ya. Tuhan izinkan saya punya banyak waktu untuk keluarga, punya banyak waktu untuk Tuhan, punya banyak waktu untuk menolong teman-teman untuk dalam pelayanan pergerakan, saudara. Dan saya bersyukur sampai hari ini saya melihat, dan Tuhan tambahkan juga pekerjaan baru ya, yang membuat saya, kalau dulu saya kerja di kandang ayam ini sudah dari pagi malam kadang nggak pulang dan sebagainya, tapi Tuhan gantikan semua itu dengan pekerjaan yang lebih baik. Ada properti ya, saudara, terus kemudian ada toko bolu kukus Joyoboyo ya, puji Tuhan, ada di Kediri. Nah, itu semua hikmat dari Tuhan, dan Tuhan akhirnya memberi hikmat saya untuk bekerja dengan sistem, sehingga saya nggak perlu terus kerja 24 jam, kalau perlu kurang sampai nggak pulang dan sebagainya. Dulu saya seperti itu, tapi saya bersyukur ya, lewat saya mulai fokus cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya cari kehendak Tuhan, saya cari kebenarannya sebagai seorang suami, seorang papa, seorang pria, adalah ketika serupa dengan Kristus. Saudara, saya bersyukur dari pertumbuhan karakter Kristus itulah saya boleh bertahan, saya boleh terus belajar rendah hati, dan boleh menjadi berkat, menjadi saksi buat semua orang. Untuk itu ya, pria-prianya Allah, bapak-bapak, keluarga-keluarga yang ada, saya mau pesan. Saya menyimpulkan dari sebuah kisah hidup saya, perjalanan rohani saya. Ternyata Tuhan lebih tertarik mengubah hidup saya dulu sebelum mengubah keadaan saya. Banyak orang ingin keadaannya berubah, ingin jadi lebih baik, ingin jadi lebih baik, tapi hidupnya nggak mau berubah. Dan Tuhan izinkan saya melewati penderitaan, lewat padang gurun itulah saya boleh diubahkan karakter saya. Dan tanpa saya sadari, ketika saya semakin berubah menuju serupa dengan Kristus, keadaan saya menjadi lebih baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya pasti akan ditambahkan. Terima kasih, Tuhan memberkati, menginspirasi hidupmu melalui kisahku.